Tahukah Anda? Tidak semua khotbah tentang berkat itu alkitabiah. Banyak ayat-ayat Alkitab yang dipelintir untuk mengajarkan teologi kemakmuran, seolah-olah iman kepada Kristus pasti berujung pada kekayaan, kesuksesan duniawi, dan hidup tanpa kesulitan finansial. Padahal, ajaran Yesus jauh lebih dalam dari sekadar harta benda. Mari kita bongkar bersama 7 ayat yang sering dipelintir untuk mendukung teologi kemakmuran, sekaligus memahami makna aslinya. Yohanes 10 ayat 10, kelimpahan yang bukan sekadar harta. Bayangkan Anda sedang duduk di gereja dan pengkhotbah berkata lantang, Tuhan mau kamu hidup dalam kelimpahan, mobil baru, rumah mewah, rekening tebal, itu janji Tuhan untukmu. Lalu dia membaca Yohanes 10 ayat 10, di mana Yesus berkata bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dalam kelimpahan. Terdengar meyakinkan, bukan? Tapi tunggu dulu, apa benar Yesus sedang bicara soal materi? Jika kita melihat konteksnya, Yesus sedang mengajar tentang dirinya sebagai gembala yang baik. Kelimpahan di sini bukan janji rumah besar atau uang miliaran, melainkan kelimpahan hidup dalam relasi dengan Dia, damai sejahtera, sukacita, pengampunan, dan hidup kekal. Jadi, kelimpahan versi Alkitab jauh lebih berharga daripada sekadar kekayaan dunia. 3 Yohanes 1, ayat 2, doa bukan janji otomatis. Seringkali ayat ini dipakai sebagai senjata untuk menyatakan bahwa semua orang percaya pasti sehat dan kaya. Tuhan mau kamu sehat dan makmur, katanya sambil mengutip 3 Yohanes 1 ayat 2. Padahal, kalau kita baca dengan jujur, ayat ini adalah salam pribadi dari Rasul Yohanes kepada Gaius, seorang teman seiman. Ini lebih mirip seperti kita menulis, semoga kamu sehat dan segala urusan lancar, dalam surat pribadi. Apakah itu janji universal dari Tuhan? Tidak. Ini adalah doa kebaikan, bukan formula pasti. Memang, Tuhan peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan kita, tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa iman kepada Kristus otomatis membuat kita sehat dan kaya tanpa masalah. Maleakhi 3 ayat 10, bukan tentang balasan investasi. Berikan perpuluhanmu, maka Tuhan akan membalas 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Begitu sering kita dengar ayat Maleakhi 3 ayat 10 dijadikan dasar janji balasan finansial. Namun, mari kita lihat kembali. Ayat ini diberikan dalam konteks bangsa Israel yang melalaikan kewajiban mereka menurut hukum Taurat. Allah menegur mereka agar kembali setia, termasuk dalam memberi persepuluhan. Benar, prinsip memberi kepada Tuhan tetap berlaku, tapi bukan sebagai transaksi bisnis. Tuhan melihat hati, bukan nominal. Yesus sendiri mengajarkan memberi dalam kerelaan, tanpa pamrih. Berkat Allah tidak selalu diukur dengan uang, melainkan dengan cara yang jauh lebih luas dan kekal. Filipi 4 ayat 19, kebutuhan, bukan keinginan pribadi. Saat mengalami masalah keuangan, banyak orang dikuatkan dengan Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Sayangnya, ayat ini sering disalahartikan, seolah-olah Tuhan wajib memenuhi semua keinginan dan ambisi pribadi, termasuk harta melimpah. Padahal, Rasul Paulus menulis ini dalam konteks ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi yang telah mendukung pelayanannya dengan sukacita. Janji pemeliharaan Allah memang nyata, tapi sesuai dengan kebutuhan yang sejati, bukan kemewahan duniawi. Ingat, Paulus sendiri menulis ini saat ia hidup dalam kesederhanaan, bahkan dalam penjara. Jadi, ini tentang kecukupan dalam segala situasi, bukan janji jadi miliarder. Ulangan 8 ayat 18, peringatan, bukan janji jadi kaya. Saat di banyak seminar rohani, ayat ini sering dikutip, Tuhan memberi kuasa untuk memperoleh kekayaan. Namun, mari berhenti sejenak dan baca ulang. Ayat ini adalah peringatan dari Musa kepada bangsa Israel, agar tidak melupakan Tuhan saat mereka menikmati berkat di tanah perjanjian. Kekayaan di sini adalah bagian dari perjanjian antara Tuhan dan Israel, namun disertai syarat ketaatan dan peringatan agar tidak sombong. Dalam perjanjian baru, fokus pengajaran Yesus bukan lagi soal memburu kekayaan duniawi, melainkan mengumpulkan harta di surga. Bukan berarti kaya itu dosa, tapi motivasi dan tujuan kita diuji. Kekayaan adalah alat, bukan tujuan akhir. Mazmur 112 ayat 3, berkat orang benar yang utuh. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya,
Begitu kata Mazmur 112 ayat 3. Lalu ada yang berkata, lihat, orang benar pasti kaya secara materi. Benarkah demikian? Mazmur 112 adalah pujian bagi orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam integritas dan kemurahan hati. Berkat yang digambarkan memang termasuk kesejahteraan, tapi tidak selalu dalam bentuk kekayaan berlimpah. Banyak orang benar dalam Alkitab hidup sederhana, bahkan miskin secara materi, namun kaya dalam iman dan kebajikan. Ukuran sukses dalam pandangan Tuhan berbeda dengan standar dunia. Markus 10 ayat 29 hingga 30, balasan berkat yang lengkap. Apa yang kamu tinggalkan bagi Tuhan akan dibalas 100 kali lipat. Begitu sering ayat ini dipakai untuk memotivasi memberi persembahan dengan janji balasan besar. Tapi mari kita jujur membaca konteksnya. Yesus berbicara tentang upah bagi murid-murid yang setia mengikut Dia, meski harus kehilangan keluarga, rumah, atau ladang. Memang ada janji pemulihan dan berkat, tapi Yesus juga menegaskan bahwa semua itu akan datang disertai dengan penganiayaan. Ini tentang sukacita dalam komunitas tubuh Kristus, dan tentang pemeliharaan Allah di tengah tantangan iman, bukan soal kaya mendadak tanpa susah payah. Bukan kemakmuran instan, tapi janji penyertaan dan pemeliharaan di tengah kesetiaan. Membedakan mana Injil kemakmuran, mana Injil Kristus. Setelah melihat betapa sering ayat-ayat dipelintir demi membenarkan teologi kemakmuran, muncul pertanyaan penting. Lalu, bagaimana cara membedakan ajaran yang benar dan yang menyesatkan? Disinilah kita perlu kembali ke prinsip-prinsip dasar penafsiran Alkitab yang sehat. Mari saya ajak Anda mengenali beberapa prinsip sederhana tapi krusial, agar kita tidak mudah terjebak janji-janji kosong. 1. Lihat konteks, jangan potong ayat sembarangan. Injil kemakmuran sering mengambil sepotong ayat, lalu melepaskannya dari konteks pasal, kitab, bahkan seluruh Alkitab. Padahal, kebenaran firman Tuhan hanya bisa dipahami utuh jika kita melihat siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa. Alkitab bukan katalog mantra sukses, melainkan kisah besar tentang Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. 2. Bedakan kebutuhan dengan keinginan duniawi. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa minta kecukupan harian, bukan mengejar gaya hidup glamor. Tapi teologi kemakmuran sering memutarbalikkan janji pemeliharaan Allah, seolah-olah Tuhan wajib memenuhi semua ambisi manusia. Tuhan peduli dengan kebutuhan kita, tapi bukan berarti Dia akan memenuhi setiap keinginan egois kita. 3. Jalan salib dulu, baru kemuliaan. Setiap murid Kristus dipanggil untuk memikul salib, menyangkal diri, dan setia sampai akhir. Teologi kemakmuran menawarkan jalan pintas. Ikut Yesus supaya kaya, sukses, nyaman. Tapi Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus 8 ayat 34. Kemuliaan kekal menanti, tapi jalannya bukan lewat kemewahan dunia. 4. Hati-hati pola transaksi dengan Tuhan. Khotbah kemakmuran suka sekali dengan rumus. Memberi, sama dengan diberkati lebih besar. Semakin banyak memberi, semakin banyak kembali ke rekening Anda. Tapi itu bukan ajaran Yesus. Kita memberi adalah sebagai wujud ketaatan dan syukur, bukan supaya Tuhan membayar kembali dengan bunga besar. Tuhan melihat hati yang rela memberi, bukan kalkulasi bisnis rohani. 5. Penderitaan bukan bukti kekurangan iman. Teologi kemakmuran sering menyalahkan korban. Kalau kamu miskin atau sakit, pasti kurang iman, atau ada dosa tersembunyi. Tapi Alkitab penuh dengan teladan orang benar yang menderita. Paulus babak belur karena Injil. Ayub diuji dengan kehilangan segalanya. Yesus sendiri, anak Allah, menderita salib. Iman sejati teruji justru saat hidup tidak nyaman, tapi tetap setia. 6. Berkat sejati adalah Kristus, bukan harta. Berkat utama yang Alkitab tawarkan bukanlah mobil mewah atau rumah megah. Berkat sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus, hidup dalam damai sejahtera, dan menikmati persekutuan dengan Allah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Harta dunia hanya sementara, tapi harta surgawi kekal selamanya.
7. Kaya bukan dosa, tapi cinta uang bisa menyesatkan. Alkitab tidak melarang kaya, tapi Alkitab sangat jelas memperingatkan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Uang itu netral. Yang berbahaya adalah hati yang diperbudak oleh uang. Kekayaan yang diserahkan kepada Tuhan bisa menjadi berkat, tapi kekayaan yang dikejar demi diri sendiri akan menjadi jerat. Penutup, kembali ke inti Injil. Saudaraku, mari jujur bertanya, apakah saya mengikut Yesus karena siapa Dia, atau karena apa yang saya harapkan Dia berikan? Betapa celakanya jika Injil yang kudus direndahkan menjadi sekadar jembatan menuju kemewahan fana. Yesus mati di kayu salib bukan supaya kita sekadar jadi kaya, tapi supaya kita diselamatkan dari dosa dan hidup dalam relasi dengan Allah. Kekayaan bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi keselamatan dalam Kristus kekal selamanya. Jangan mudah percaya pada iming-iming yang menyesatkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, sesuai dengan kehendak dan kasih karunia-Nya.